300 tahun itu, waktu dia bangun itu, yang saya mau tanyakan, fisik orang yang tidur itu tetap muda atau memang sudah berubah tua? Itu iya. Terima kasih. Saya jawab, iya, tidak berubah sedikit pun. Walaupun umurnya pertama 300 tahun, anunya berubah semua, pakaiannya saja nggak rusak. Itu yang kehebatan. Wamin ayatillahi. Sebab itu dikhawatirkan kalau itu diceritakan, itu kuburannya Ashabul Kahfi dijadikan masjid ketika itu. Karena orang Yahudi senang benar. Yahudi kan senangnya nabinya dibunuh, senang itu. Habis bunuh nabinya terus ketawa-ketawa. Itu orang Yahudi. Dan masjidnya itu dijadikan, kuburannya dijadikan masjid. Maka masuk Islam diusahakan dirubah agak jauh dari masjidnya. Karena takut sholat menghadap ke kuburan. Makanya kita ragu ketika masuk, namanya di Ibrahimiyah, tempat masjidnya Nabi Ibrahim, kuburannya di situ. Ada kuburannya istrinya, itu dibagi 3, Islam, Kristen, Yahudi. Yang paling besar luas segini ini punyanya Yahudi. Karena Yahudi lagi menang. Sebentar lagi Masjidil Aqsa katanya mau dibikin sinagog. Nuntut haknya dia. Karena di bawahnya Masjidil Aqsa itu dulu ada namanya Bait, yaitu tempatnya kerajaannya Nabi Sulaiman. Ada tempat peribadatannya. Entah ceritanya bagaimana, terus yang ada itu Masjidil Aqsa di atasnya itu. Nah, sampai sekarang orang Yahudi itu nyari itu. Yang namanya, kalau dalam Islam itu ente beli di Jatinegara itu ada yang sekertas, terus ada tulisannya Al-Uhudu Sulaimaniyah, buat besar penglaris pesugihan. Mungkin kalau barangkali mau dipaku di warung ente, itu tinggal beli aja di situ, di pasar Akik itu udah ada di depan Jatinegara, itu murah, 10.000 dapat 3. Itu Al-Uhudu Sulaimaniyah. Entah bener apa enggak yang ada di Jatinegara itu bener-bener Sulaimaniyah. Coba kita amati, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Yang ceritanya nantang Ratu Bilqis, kata malaikat, kok bisa dalam sekejap mata kita memindahkan? Kata Sulaiman, wah, setengah aja udah datang kerajaannya di sini. Kan hebat itu memindahkan kerajaannya Ratu Bilqis ke sana. Nah, dalam kehebatan Nabi Sulaiman itu berusaha Yahudi itu kalau barang siapa yang mendapatkan bintang Nabi Daud, kan rajanya Nabi Daud, lambangnya bendera Israel itu adalah bintang Nabi Daud atau David Star. Itu akan pecah kinayangan kalau bahasa Jawa. Orang cerdas tapak paling pandai, otot kawat, balung lulu, kurus itu, balung lulu. Ototnya kawat, tulang lulu, kurus, memakan-makan. Itu kepercayaan mereka. Makanya di bawah Masjidil Aqsa tetap digali. Yang dikhawatirkan itu kan rubuh. Karena dicari itu kerajaan Sulaiman ada di situ. Tapi Sulaiman sudah mengatakan, saya itu punya anak buah banyak sekali, jin itu. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, santrinya aja nggak tahu. Dikiranya Nabi Sulaiman masih hidup.
begitu tongkatnya rubrak, dia rubuh, nyatakan bahwa Nabi Sulaiman meninggal. Mereka mengatakan King Solomon, King David. Nggak ada King Muhammad, itu nggak ada. Karena bapaknya kita satu Ibrahim, maka rebutanlah di situ. Rebutan yang namanya Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim kawin sama siapa? Yang satu Siti Sarah, yang satu Siti Hajar. Biasa, gegeran itu rebut rumah satu biasa. Apalagi yang namanya Siti Hajar, bukan terdiri darah biru kata mereka, tapi sebetulnya darah biru juga. Karena saya budak, jadi mereka mengatakan tidak. Mereka mencomokkan. Sampai sekarang juga akan mencomokkan. Nggak akan selesai ketemunya. Nah, yang paling sulit kan itu ketika Yahudinya menjadi Zionisme. Sulit itu. Orang pengen merdeka dibilangnya teroris. Nggak ketemu kan. Sampai Perdana Menteri mengundurkan diri saking pegelnya gitu kan. Diajak perjanjian untuk perdamaian, nggak selesai. Nanti kalau Amerikanya bangkrut, baru dia keteteran. Iya, saya mikir kok nggak ada orang sampai ditanya bisa tembus ke Amerika. Hebat itu daya. Kata Perdana Menteri Palestina, itu Netanyahu kerjaannya itu blackmail. Ngaco aja terus kerjaannya. Tapi dari dulu juga begitu. Kalau sudah berjanji, mereka akan berupaya merusaknya. Coba kalian baca tentang ceritanya Nabi Musa dengan kaum Israel. Nih, Bani Israel. Ada orang mengatakan Israel sekarang dengan Bani Israel beda. Buat saya sama. Karena turunannya dari Cina. Bani Israel sudah dijadikan budak sama orang kelompok kerajaan Fir'aun. Karena merasa satu nasib bangsa Bani Israel, Nabi Musa juga orang Israel, datang ke Israel, datang ke Mesir untuk mengambil para Bani Israel untuk lari dari Mesir. Ubur-ubur karena marah Fir'aun sampai di pinggir laut. Bani Israel ngomong, gimana sih lo? Ini kan udah capek-capek jauh-jauh dari Mesir ke sini, udah di pinggir laut, udah kelihatan Fir'aunnya. Ayo, kalau benar-benar ente benar-benar utusan Allah bisa menyelamatkan kami. Kan kurang ajar Nabi yang ditantang. Apa sekarang ada? Ada, bukan Fir'aun aja, ada. Akhirnya Nabi Musa kan berdoa. Nyebrang laut, udah sampai ada yang dan Fir'aunnya mati di situ. Udah selesai, udah nyebrang enak. Wah, begitu dong, itu kan kira-kira bahasanya begitu. Wah, itu Nabi, gitu kan. Seminggu umat lagi kan. Mana coba yang namanya Tuhan? Bohong lo, gitu kan. Begitu kan kita. Naiklah Nabi Musa ke Tursina. 40 hari, 30 gak cukup, 40. Malah ketika naik itu ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak bicara. Wa kalama Allah Musa taklima. Setan nitip Musa, titip saya ngomong, sampaikan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah.
Ya, sampaikan kepada Nabi Musa. Apa jawab Allah? Udah kamu sujud kepada Nabi Adam aja, gitu. Datang ke kuburannya, minta maaf sujud. Saya ngerasa nyala gitu. Cuma itu aja. Ada yang ngomong sama iblis, lu disuruh sujud tuh. Setan nggak mau. Enak-enak aja, gua waktu sama-sama di surga aja, gua nggak mau sujud. Udah sama di dunia, gua suruh sujud. Oh enggak. Begitu turun dari atas Gunung Sinai, di bawah ada Musa Samiri lagi joget nuang. Mereka pada keluar lagi dari acaranya Nabi Musa. Ditegur itu saudaranya yang namanya Nabi Adam, gimana sih lu itu kan suruh jaga di pos, nggak kuat, saya nggak kuat. Itu kelakuannya Yahudi begitu. Nah, sebagian saja kita ceritakan, tapi sayangnya Nabi Musa ketika itu orang Yahudi atau orang Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis, tapi Nabi Isa tidak mau, adanya di luar sehingga mati atau meninggal di luar Baitul Maqdis. Nah, ada pertanyaan lagi? Cukup ya, sudah malam, mari kita